Hi viewers, this is Baha and welcome to my podcast. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para pendengar-pendengar gua dimanapun kalian berada. Gimana? Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja. Dan gimana PR yang dikasih sama guru kalian lewat Google Classroom? Apakah udah dikerjain? Atau mungkin guru yang ngasih PR dimisuhin? Atau bahkan yang rajin udah nyelesain plus udah ngumpulin? Sebelum lebih lanjut lagi ngedengerin podcast gue ngasih saran biar ngedengerin podcast gue lebih enak. Mungkin kalian bisa sambil rebahan santuy, siapin cemilan sekarung. Kalau ada yang mau bobo ya posisinya lebih dienakin lagi. Dan syukur-syukur kalau ada yang di jalan, semoga podcast gue ini bisa menemani perjalanan kalian. Kalau udah siap semuanya, langsung masuk aja ke podcastnya. Jadi sebenarnya podcast gue kali ini itu based on true story atau terinspirasi dari kisah nyata. Sebenarnya bukan based on true story sih, sebenarnya gara-gara gue ngedengerin satu berita yang dimana berita itu bener-bener ngejadiin sebuah tamparan atau bener-bener ngejadiin gue rasa kayak ditendang padahal cuma pakai kata-kata doang. Jadi di berita pada tanggal 28 Oktober 2020 yang bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda, Ibu Megawati Soekarno Putri itu memberikan sebuah pernyataan tentang kekecewaan dia terhadap generasi muda. Bahkan kekecewaannya beliau ini sampai-sampai diarahkan buat Pak Jokowi. Jadi bener-bener yang kecewanya tuh parah sampai ngomong ke Presiden Indonesia secara langsung. Jadi gue akan bacakan pernyataan dari Ibu Megawati. Saya mau tanya hari ini, apa sumbang asih generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa bertatap langsung? Apa sumbang asih kalian untuk bangsa dan negara ini? Jadi demikian statement dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang kecil, cuma nyakitin banget. Jadi kekecewaan beliau ini diarahkan kepada generasi-generasi milenial yang cuma bisa mainan HP doang dan cuma bisa nge-scroll Instagram doang. Mungkin kalau soal teknologi ini gue akan memberikan salah satu contoh kecilnya ya. Kayak misal kalian lagi bersih-bersih rumah gitu, lagi rajin-rajinnya bersih rumah, lagi ngepel lah, nyapu lah, apalah. Nah, pas kalian udah selesai ngebersihin rumah, terus tiduran sambil nge-scroll Instagram, terus emak kalian masuk dan kayak ngomel-ngomel kayak, kamu ini cuma taunya mainan HP doang. Mungkin ada beberapa orang tua yang kayak gitu, dan mungkin beberapa dari kalian juga ngalamin kayak gitu. Itulah yang dirasakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan yang kedua itu karena masalah demo penolakan RUU KUHP. Jadi pada demo itu kan diikutin oleh mahasiswa dan beberapa anak STM, atau gue bisa bilang ya anak Badung lah istilahnya. Nah, di demo itu menyebabkan beberapa kerusakan, kayak contohnya yang paling besar aja di Bundaran HI, di halte Bundaran HI. Halte Bundaran HI itu sampai kebakaran dan bener-bener hancur lebur. Nah, beliau ngerasa kecewa karena demo itu dianggap nggak mengaspirasikan suara rakyat dan malah merugikan aset negara gitu. Kalau di logika memang harusnya itu demo itu adalah hal yang dimana kita itu melakukan pengaspirasian suara kita dengan cara turun ke jalan dan ya kita demo kayak normal-normal aja gitu tanpa harus ada kerusakan. Dan dengan adanya kerusakan ini, Ibu Megawati Soekarno Putri sangat-sangat kecewa dan bener-bener ngerasa kalau generasi milenial ini udah buruk. Dan bahkan ada tambahan statement juga yang dimana menyatakan kalau dulu
pemuda-pemudi yang ada di Indonesia atau generasi-generasi muda yang ada di Indonesia itu berani melakukan suatu gebrakan tanpa harus merusak fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia gitu. Kayak contohnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri kan dibuat untuk mempersatukan para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, dan beliau atau Ibu Megawati ini mengharapkan hal yang sama daripada generasi-generasi muda yang sekarang, tapi yang didapatnya malah lain. Akan tetapi gue sebagai generasi muda yang dimana gue juga sering mainin HP, gue juga suka bikin onar, gue akan memberikan beberapa pembelaan. Jadi nggak semua generasi muda, nggak semua orang itu melakukan hal-hal yang buruk, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis yang dapat merusak aset-aset negara. Kayak gue ngambil contoh gue aja deh, kalau yang soal teknologi ya, gue nggak buka channel YouTube, gue bikin podcast kayak gini dengan tujuan gue bisa ngomong, gue bisa menyampaikan pendapat gue bisa lebih kritis lagi dalam berpikir, gue bisa menyampaikan pendapat tanpa harus bertatap langsung, karena gue kalau bertatap langsung dengan orang-orang banyak secara sekaligus, kayak contoh acara resmi atau mungkin acara simpel kayak ngobrol-ngobrol gitu, talk show, gue jadi MC, gue akan bener-bener takut. Tapi dengan cara kayak gini gue tetap bisa ngomong, mungkin gue juga bisa jadi MC yang baik tanpa harus kelihatan mukanya, karena I'm literally very malu gitu, very malu, bahasanya nyampur. Oke, lanjut ya. Karena hal itu adalah salah satu contoh pemanfaatan gadget yang baik. Jadi gak semua pernyataan tentang generasi milenial itu buruk. Karena kalau dari yang gue lihat di sini, pernyataan beliau itu bener-bener bukan ngarah buat satu orang aja, tetapi hampir ke seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Dan kalau soal demo, gue nggak bisa bilang apa-apa karena memang demonya kemarin juga merusak. Tapi sisi positifnya juga ada. Demo kemarin itu sempat mengorbankan keselamatan para kakak-kakak mahasiswa ya, yang dimana mereka harus lari-lari dari kejaran polisi, sampai ada yang ditangkap, sampai ada yang keinjak, sampai ya mereka berkorban karena ada rakyat-rakyat kecil yang nggak bisa ngomong, dan mereka bersuara di situ. Mereka menjadi generasi muda yang diibaratkan atau digambarkan itu seperti tameng. Asik, kurang keren apa? Emang nyatanya seperti itu. Karena emang mereka lagi kayak menolak tentang undang-undang yang dinilai kurang pas itu, karena ada beberapa orang yang nggak bisa ngomong gitu, ada beberapa orang yang nggak punya akses buat ngomong kayak gitu, atau keberanian buat ngomong kayak gitu. Jadi gue bisa simpulin di sini kalau sebenarnya generasi muda itu, generasi milenial itu nggak seburuk itu dan nggak separah itu sih. Masih banyak generasi yang bisa diselamatin. Kayak contoh gini deh, generasi muda zaman sekarang itu menemukan banyak inovasi, dan mereka bahkan menemukan sesuatu yang bikin Indonesia itu jadi lebih harum lagi. Kalau misal dari pernyataan beliau itu menanyakan soal sumbangasi. Kayak contoh ini, gue bisa ngasih contoh e-sport, tim e-sport yang ada di Indonesia, karena gue suka game dan yang gue tahu adalah tim e-sport yang ada di Indonesia. Tim e-sport yang ada di Indonesia itu berhasil ngebawa nama Indonesia keluar, sehingga musuh-musuh yang ada di yang ada di luar itu jadi takut, dan Indonesia bisa kembali ke negara asalnya. Tim e-sport Indonesia bisa kembali ke negara asalnya dengan membawakan prestasi atau sumbangasi untuk negara ini. Jadi kalau ditanyain apa sumbangasinya, ya kita bisa sebutin banyak. Sebagai generasi muda, sebagai generasi muda, gue bisa ngasih banyak contoh. Gue bisa memberikan banyak pernyataan yang dimana itu akan membantah hampir semua yang dimaksud.
Tapi itu nggak menutupi fakta bahwa emang ada beberapa generasi muda yang ya bisa dibilang nggak bisa diselamatin lah, atau udah terjerumus ke hal-hal yang negatif. So mungkin segini aja dulu podcast gue, cuma beberapa menit karena ini udah malam banget dan gue udah capek banget. Jadi intinya pada podcast kali ini adalah sebagai generasi muda, lakukan apapun yang positif, buktikan bahwa kita itu bisa memberikan sumbangasi kepada negara. Jangan sampai kita dimaluin sama kata-kata yang kayak gitu, karena kita toh sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Asik, keren kan? Gue suka gue kayak gitu. Oke, jadi segitu aja. Like kalau lo suka video ini, dislike aja kalau gak suka, share kalau menurut lo video ini berguna, se-channel-channelnya kalau bisa. Dan untuk saran dan kritik selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Gua Baha, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya dan peace.